Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية صدق الله العظيم والله أعلم بمراده قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم الحديث. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas curahan limpahan rahmatnya, alhamdulillah kita semua masih bisa diberi kesempatan sekaligus umur dan juga kenikmatan yang sangat luar biasa. Di antara kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua ada 3 kenikmatan inti yang patut kita syukuri. Yang pertama ada nikmat iman. Yang kedua ada nikmat Islam, yang ketiga ada nikmat ihsan. Yang dimana ketiga nikmat tersebut dapat kita jadikan sebagai wasilah dalam rangka meraih ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan nanti di yaumul mahsyar kelak mendapatkan syafa'atul uzma beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dicintai sekaligus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu merupakan aspek utama dalam kehidupan kita sekaligus dalam beribadah. Ibadah tanpa ilmu sia-sia. Ilmu tanpa ibadah atau pengamalan pun sama sia-sia. Akan tetapi ilmu mempunyai peranan atau posisi penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Ibadah itu perlu kita isi dengan ilmunya. Tidak sembarang ibadah dapat kita laksanakan, tetapi ibadah tersebut yang kita lakukan di kehidupan sehari itu ada ilmunya. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keutamaan ilmu dan para ulama. Yang dimana dikatakan di dalam sebuah kitab yang bernama Tanqihul Qaul, yaitu syarahnya kitab Lubabul Hadis, dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda li Ibni Mas'udin, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai sahabat Ibnu Mas'ud. Kata Rasul, ya bena Mas'udi julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin wa nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka ala al-alim khairul laka min ibadati alfi sana. Bahwa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya ibn Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Bahwa duduknya engkau hai Ibnu Mas'ud sa'atan fi majlisil ilmi, sewaktu-waktu hanya duduk saja, baik itu semenit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, fi majlisil ilmi, di dalam majelis ilmu, yang dimana engkau duduk itu latamusu qalaman, engkau tidak membawa sebuah pulpen, wala taktubu harfan, dan juga engkau tidak menulis satupun huruf. Khairul laka min itqi alfi raqabatin, bahwa kata Rasul itu lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 abid. Yang dimana
kalau kita pahami dari konteks hadis ini, sangat luar biasa sekali keutamaan bagi seorang pelajar sekaligus seorang ulama. Hanya duduk saja kita di majelis ilmu tanpa membawa peralatan tulis, hanya sesaat, kata Rasul, khairul laka min itqi alfi raqabatin, maka kita sudah mendapatkan ganjaran atau pahala setara dengan memerdekakan 1000 abid. Hanya duduk saja, tidak menulis, hanya mendengarkan, duduk sesaat di majelis ilmu. Lalu yang kedua, Rasul berkata, wa nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fisabilillah. Bahwa wa nadruka ila wajhil alim, melihatnya engkau hai Ibnu Mas'ud, ila wajhil alim, kepada wajahnya seorang alim, wajahnya seorang guru, wajahnya seorang ustadz, wajahnya seorang kiai, wajahnya seorang habaib, dengan penuh keridhaan sekaligus keikhlasan di dalamnya, khairul laka min alfi farsin, itu lebih baik daripada engkau membeli 1000 ekor kuda, tasodakta, lalu engkau mensodakohkan kuda tersebut fisabilillah, di dalam jalan Allah. Wassalamuka 'alal 'alimi khairul laka min ibadati alfi sanah. Dan yang terakhir Rasul berkata, wassalamuka 'alal 'alim, membacakan salamnya engkau kepada seorang alim, kepada guru, ustadz, kiai, ya, seorang yang berilmu, khairul laka min ibadati alfi sanah, itu lebih baik daripada engkau beribadah 1000 tahun. Jadi alangkah luar biasanya ilmu dan ulama ini. Di balik kita menuntut ilmu, kita mendapatkan ganjaran yang luar biasa, dan dalam rangka kita menta'dim dan juga mentakrim, ta'diman wa takriman terhadap ulama, itu sangat luar biasa ganjaran yang dapat kita rasakan, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Bahwa janji Allah itu sudah jelas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman, bukan hanya beriman tetapi apa? Utul ilma, yaitu yang diberi ilmu, darajat, yaitu beberapa derajat di antara orang-orang yang lainnya. Itu makanya bagi seorang pelajar, bagi seorang santri, berbahagialah kalian, bahwa sesungguhnya kalian itu tidak hina di mata orang-orang yang tidak tahu, tetapi kalian itu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain dikatakan, fadlul alim 'alal 'abidi ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib, bahwa ingat hai para pelajar, hai para santri, janganlah engkau malu, sebab kata Rasul, fadlul alim, keunggulannya orang yang berilmu itu 'alal 'abidi, mengalahkan orang-orang biasa, mengalahkan hamba-hamba biasa. Seperti apa? Ka fadlil qamar lailatal badri, seperti bulan purnama di malam purnama, ada sairil kawakib, yang dimana bulan purnama tersebut menyinari bintang-bintang yang berada di bawahnya. Dan ulama pun seperti itu, dan seorang pelajar santri pun seperti itu. Mereka akan menyinari orang-orang yang berada di bawahnya, alias apa? Orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak bodoh, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mau ikut pengajiannya, orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu agama. Nah, itu perumpamaan bagi orang-orang yang berilmu atau mengaji ilmu agama. Lalu dalam rangka kita memuliakan seorang ulama, ada hadis Rasul dikatakan, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Bahwa di balik kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, dan di dalam menuntut ilmu tersebut ada kriteria di dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Di balik kita harus mengagungkan ilmu, kita pun harus ta'dziman wa takriman terhadap seorang alim. Dan ini pun dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan seorang alim, ulama, faqad akramani, maka kata Rasul, akan aku muliakan. Wa man akramani faqad akramallah, maka barang siapa yang aku muliakan, maka akan dimuliakan oleh Allah. Wa man akramallah fama'wahul jannah, dan barang siapa yang sudah dimuliakan oleh nabinya, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya itu al-jannah, di surga. Makanya patut kita syukuri bagi seorang pelajar atau santri di tanah Nusantara ini, ya, patutlah kalian berbahagia sekaligus mensyukuri nikmat yang sangat luar biasa ini. Ini merupakan pemberian dari Allah yang dimana tidak semua orang dapat merasakannya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Itu kan tidak semena-mena Allah memilih orang tersebut jikalau orang tersebut tidak dituju kebaikan di dalamnya. Terkecuali Allah akan yufaqihu fidin, menanamkan pemahaman yang dalam di dalam agamanya. Makanya bersyukurlah bagi orang-orang yang sedang mengaji di pesantren, orang-orang yang sedang dalam jenjang pendidikan, itu adalah orang-orang yang terpilih, yang dijanjikan oleh Allah untuk diberikan pemahaman di dalam agamanya. Untuk apa? Untuk dijadikan bekal hidupnya, baik untuk pribadi maupun untuk disampaikan kepada orang-orang sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.